Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya berterima kasih kepada Bapak Petrus Vendianto, SPD MSI, yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi pada hari ini untuk mempresentasikan hasil kerja saya yaitu Remedi UAS Logika Matematika. Baik, sebelum memulai presentasinya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dengan NIM 50 angkatan 24B. Kalau begitu, mari saja kita mulai presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Terlebih dahulu kita membaca soalnya ya. Ada sebuah wasiat yang ditemukan di sebuah rumah tua. Pesan tersebut menggambarkan letak harta karun di sekitar rumah tersebut. Dalam pesannya, terkandung 4 statement yang berhubungan dengan letak harta karun tersebut, yaitu sebagai berikut. Jika rumah tua itu terletak di tepi danau, maka harta karun tidak terletak di dapur. Jika pohon di halaman depan adalah pohon kelapa, maka harta karunnya disembunyikan di dapur. Rumah tua tersebut terletak di tepi danau. Pohon di depan rumah tua adalah pohon kelapa atau harta karun disembunyikan di bawah pagar. Nah, gunakan prinsip penarikan kesimpulan untuk menentukan di manakah harta karun tersebut disimpan dan tunjukkan dengan tabel kebenaran. Nah, di sini kita memisalkan dulu. P-nya itu rumah tua terletak di tepi danau, Q-nya harta karun di dapur, R-nya pohon di halaman depan rumah. Di halaman depan adalah pohon kelapa, S-nya harta karun di bawah pagar. Nah, fakta-fakta tersebut dapat kita nyatakan dengan simbol logika seperti berikut. Ini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan 3, yaitu modus ponen, modus tolen, sama silogisme. Ya, kita langsung ke codingannya saja. Nah, gambar yang diberikan adalah cuplikan kode Python-nya ya, kode Google Colab-nya. Fungsi proposisi atau def ini kan. Fungsi ini menerima 4 parameter logika P, Q, R, dan S. Di dalam fungsi ini beberapa premis dan kesimpulan logis didefinisikan. Premis 1, not P or not Q. Artinya, jika P salah atau Q salah, maka premis ini benar. Jika P salah, nah langsung ya ke premis 2. Premis 2, not R or Q. Artinya jika R salah atau Q benar, maka premisnya ini benar. Premis 3. P. Premis ini adalah nilai P itu sendiri. Premis 4. R or S. R atau S. Artinya jika R benar atau S salah, maka premis ini benar. Selanjutnya, kesimpulan didefinisikan. Nah, konklusi. Nih, konklusinya S. Konklusi ini hanya bergantung pada nilai S. Fungsi ini kemudian mengevaluasi apakah kombinasi semua premis 1, 2, 3, dan 4 menyebabkan konklusi. Jika premis ini tidak terpenuhi, tetapi konklusi benar, maka hasilnya adalah true, disebut evaluasi logis. Nah, ini sudah nilai kebenaran PQRS. Nah, variabel false list berisi semua nilai kebenaran logis true
atau false. Ini akan digunakan untuk memuat semua kemungkinan kombinasi untuk PQRS. Mencetak header table atau header table kebenaran. Nah, baris ini mencetak header table kebenaran yang berisi label dari setiap premis, konklusi, dan hasil evaluasi logis. Contohnya, ini, jika P, maka not P, not Q, nih, dan seterusnya. Menghasilkan kombinasi kebenaran untuk PQRS. Kode yang menggunakan intertools produce untuk menghasilkan semua kombinasi ini. Nilai kebenaran dari PQRS dengan 4 variabel biner 2 sampai 4 sama dengan 16 kombinasi. Untuk setiap kombinasi, fungsi proposisi dipanggil untuk menghitung nilai semua premis dan evaluasi logis. Keduanya itu nilai dari setiap premis dan premis konkulasi dan hasil evaluasi yang dicetak. Baris ini mencetak hasil dalam format yang terstruktur. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Yang pertanyaannya itu, diberi himpunan A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. B, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tentukan apakah himpunan A bersifat saling lepas atau tidak. Jika saling lepas, tambahkan semua elemen dari kedua himpunan ke dalam himpunan baru dan tampilkan hasilnya. Jika tidak, tampilkan irisan antara himpunan A dan B. Nah, di sini himpunan A berisi angka-angka dari 1 sampai 5 kecuali angka 13 di himpunan B. Himpunan B itu berisi angka 5, 8, 11, sampai 20. Nah, untuk mencetak isi himpunan A dan B, kita akan mengetik ini print A ini dan print B ini. Mencari irisan himpunan A dan B. Mencari irisan antara A dan B, operator ini operatornya yang ini dan ini digunakan untuk mencari irisan antara himpunan A dan B. Irisan adalah elemen yang terdapat di kedua himpunan. Yaitu di situ kita mengecek apakah irisan kosong atau tidak. If not irisan, jika saling lepas, gabungkan semua elemen ke dalam himpunan baru. Nah, gabungkan A yang garis lurus ini dan B. Print himpunan A dan B tidak saling lepas. Print gabungan semua elemen. Jika tidak saling lepas, tampilkan elemen irisan. Yang else, jika tidak saling lepas, tampilkan semua elemen irisan. Nah, print himpunan A dan B saling lepas, print elemen irisan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Himpunan A dan B saling lepas. Elemen irisannya itu 5, 8, 11, 12, 14, dan 15.
Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Nih, sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita ke pertanyaannya terlebih dahulu. Berikan dua matriks A dan B, diberikan dua matriks A dan B sebagai berikut. A 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8. B 1, 0, min 1, 2, 1, 0. Pertanyaannya, apakah matriks A dan B dapat dikalikan? Mengapa? B. Apakah dapat dihitung determinan dari hasil A kali B? Mengapa? Nah, kita akan menyelesaikannya dengan kode-kode Python Google Colab begini. Kode ini bertujuan untuk memeriksa apakah dua matriks A dan B dapat dikalikan, menghitung hasil perkalian jika memungkinkan, dan menentukan determinan dari hasil perkalian jika hasil merupakan matriks persegi. Nah, Python A array np array 123 045 678 B np array 10-1 210. Nah, matriks A adalah matriks berukuran 3 kali 3, 3 baris 3 kolom. Sedangkan matriks B berukuran 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Untuk menampilkan matriksnya nanti, kita harus buat print matriks A, print matriks B. Kita akan memeriksa kecocokan antara matriks A dan B, apakah matriks dapat dikalikan atau tidak. Accept 1 sama dengan B accept 0. Accept 1 itu jumlah kolom matriks A dan B accept 0 itu adalah jumlah baris matriks B. Syarat perkalian matriks yaitu jumlah kolom pada A harus sama dengan jumlah baris pada B. Jika matriks bisa dikalikan, matriks A, matriks dan B dapat dikalikan, hasilnya akan menjadi C. C itu maksudnya A kali B sama dengan C. Menghitung hasil perkalian matriks A dan B. Hasil perkalian disimpan di matriks C dan ditampilkan. Nah, baru menghitung determinan hasil perkalian. If C sep 0 sama dengan C sep 1. Determinan n-ling dot C. Jika matriks C adalah matriks persegi, jumlah baris sama dengan jumlah kolom, maka menggunakan np-ling.c untuk menghitung determinan. Hasil dari determinan dapat ditampilkan dengan format satu angka desimal. Jika bukan matriks persegi, jika bukan matriks persegi, tampilan bawah determinan tidak dapat dihitung. Ini else print tidak dapat dikalikan karena ukurannya berbeda. Nah, else matriks A dan B tidak dapat dikalikan karena ukurannya tidak sesuai. Jika persyaratan perkalian tidak terpenuhi, tampilannya akan error. Seperti kayak salah titik, apa. Nah, di sini kita coba memeran. Nah, sini begini. Matriks A dan B tidak dapat dikalikan karena ukurannya tidak sesuai. Atau matriks A dan B tidak dapat dikalikan karena ordonya berbeda. Karena ordo matriks A dan B sudah jelas dari soalnya sudah kelihatan.
kalau matriks A dan B tidak dapat dikalikan karena ordonya berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.